Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengunjungi saudara sekalian pada minggu kedua sesudah hari Pentakosta hari ini. Saya ingin menolong kita semua untuk terbuka mata bahwa pencurahan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus pasti menghasilkan pola dan gaya hidup yang baru. Umat Tuhan yang berkumpul itu, yang sekitar 3.000 orang yang bertobat itu, berubah total pola dan gaya hidup mereka secara sosial. Belum lagi secara rohani, mulai tentu dengan cara rohani. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, minta anugerah dan pertolongan Tuhan kepada kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami juga didorong oleh Tuhan untuk mengalami perubahan hidup, bukan hanya secara rohani, tapi juga kehidupan sosial kami, hubungan kami dengan sesama berubah sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat ke-41 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Mari kita baca beberapa ayat. Kita mulai dengan 41. 41-42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis,
Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemudian ayat yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kemudian ayat yang ke-47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Ini terjadi pada hari Pentakosta. Sesudah hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, ada 3.000 orang yang bertobat, menggabungkan diri dengan 120 orang tadi. Yang mengherankan saya ialah apa? Coba sudah bagi 3.000 bagi 120, itu pas 25. Heran ya? Tidak ada komanya. 25. Dan orang sejumlah itu tadi memasuki satu kehidupan yang baru. Itulah kehidupan gereja. Karena itu saudara-saudara, termasuk para hamba Tuhan yang sedang menyaksikan program ini, ingat bahwa pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus harus membawa kita berubah. Ada sesuatu yang baru. Bukan hanya rohani, saudara sekalian. Rohani itu induknya, tetapi cabang, ranting, dan buahnya itu nyata dalam nomor 1 kehidupan sosial, nomor 2 kehidupan ekonomi, nomor 3 nanti pasal 6 itu apa yang mereka lakukan ialah di situ untuk pertama kali kita mengenal istilah diaken, pelayanan diakonia. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menolong kita hari ini untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama memang hal rohani. Ya, tadi disebutkan dalam ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Di ayat yang ke-42 sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian? Yang berbeda di sini ialah apa? Selalu dikatakan dengan bertekun, dengan serius, dengan bersungguh-sungguh. Jangan menjadi orang Kristen yang suka-suka. Jangan, ya. Oleh karena sangat berbahaya. Tuhan tidak bisa memberkati saudara kalau saudara suka-suka. Saya ingat firman Tuhan dalam apa? Yakobus pasalnya yang kelima, ayat 17. Elia adalah manusia biasa seperti kita, tetapi ia telah dengan tekun berdoa. Tekun, serius, sungguh-sungguh. Apapun yang kau lakukan, terutama secara rohani, tidak bisa menjadi berkat. Saudara tidak bisa mengalami pertumbuhan rohani kalau saudara tidak pernah tekun dan bersungguh-sungguh. Mulai hari ini, sesudah 1 minggu kita melewati hari pencurahan Roh Kudus, saya minta dalam nama Yesus supaya semua pemirsa menyaksikan program ini mulai lebih serius lagi. Lebih serius berdoa, lebih serius merenungkan firman Tuhan, lebih serius untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang saudara sekalian, tiap minggu saya buat itu live streaming. Setiap hari, saudara, setiap hari jam 3 lewat pokoknya saya memuat apa? Video streaming seperti yang sekarang sudah sedang saksikan. Tujuan untuk apa?
supaya saudara lebih serius. Dan saudara tahu bahwa saudara sekarang walaupun tidak bisa ke gereja, tapi puji Tuhan, tidak lama lagi kita pasti sudah mulai bisa ke gereja lagi, walaupun tetap mempraktikkan protokol kesehatan. Itu maksudnya mulai lebih serius lagi. Tiang yang ketiga, beribadah. Terus apa tadi? Minggu lalu kita dengar bahwa Roh Kudus dicurahkan dan langsung otomatis para murid yang 120 orang itu kemudian bersaksi, berbicara dalam 15 bahasa dan dialek. Itu namanya kesaksian. Oleh karena itu, pesannya hari ini tadi, mulailah serius, mulailah serius. Kemudian 2 kali ayat disebutkan tadi, yang punya aset, punya apa semua, dijual dan dibagikan kepada sesama. Saudara sekalian, ini sangat serius. Mengapa? Sifat manusia ialah apa? Egois. Anak dari egois namanya apa? Anak kandungnya namanya pelit atau kikir. Bahasa kami di Kalimantan itu yang luar biasa. Dibilang kalau orang kikir, bahasa kami di sana disebut apa? Asin, atau bahasa kami masin. Jadi kikir sama dengan masin, asin. Jadi saudara sekalian, sikap egois, sikap pelit dan kikir digusur oleh pekerjaan Roh Kudus menjadi sifat yang murah hati. Itu Roh Kudus yang keberapa? Murah hati, kemurahan. Ya, jadi saudara sekalian, saya minta dalam nama Yesus hari ini, buat kehidupan seperti itu. Buahnya bagaimana? Mari kita lihat ayat yang ke-40, ayat ke-47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bila engkau mau gerejamu bertumbuh dan berkembang, mulailah berubah kehidupan. Lepaskan dosa egois, ya, mementingkan diri sendiri. Jangan lupa itu. Sekarang dosa loh. Nanti sebentar baca, ya, dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dosa mementingkan diri sendiri, egois. Lepaskan itu. Minta Roh Kudus dicurahkan sehingga digantikan dengan kemurahan hati. Kemudian apa? Kikir. Umat Tuhan di sini jual. Nanti baca pasal 4 Kisah Para Rasul, bagian ayat terakhir. Barnabas menjual tanahnya, dan tanah itu ada di Yerusalem, saudara sekalian, seperti ada di Jakarta kalau kami di Indonesia. Harganya mahal, dan dia bagikan 100% untuk orang yang membutuhkannya. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita semua, pencurahan Roh Kudus harus berbuah dalam kehidupan sosial, kemanusiaan, dalam kehidupan pribadi kita sendiri, sehingga kita menjadi orang yang serius untuk beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, dan sebaliknya juga menjadi orang yang murah hati, tidak egois. Dengan demikian, gereja kita akan berkembang, bertumbuh, dan banyak orang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Ada firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, dan cabut semua sikap egois. Hidup juga dengan suka-suka, tidak pernah serius mengikut Tuhan. Cabut semuanya hari ini dalam nama Yesus. Dan curahkan kepada kami sikap yang lebih serius lagi, lebih tekun lagi, lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Engkau dan hidup mempermuliakan nama-Mu. Dan juga kami dilepaskan dari kutuk egois, kikir, dan tidak mau memperhatikan orang lain. Curahkan kepada kami buah roh kemurahan hati, dan kami mau berbagi dengan sesama. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.